Setia TV, media dakwah dan educase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul larangan beragama parsial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, ya, masuklah kepada silm. Ulama banyak menjelaskan silm itu adalah masuklah ke Islam. Beragamalah Islam secara kafah, secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti kehendak setan. Sebab setan itu suka membuat engkau beramal secara parsial. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, musuh kalian yang nyata. Ayat ini jamaah menjelaskan, ya, tentang beberapa sahabat waktu itu asbabun nuzulnya. Mereka ini ada sahabat Yahudi. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Bersama para sahabat Yahudinya, mereka minta dispensasi kepada Nabi. Ya Rasul, dulu kami ketika Yahudi ini membaca di malam Taurat kami. Kemudian di siang hari Sabtu kami juga beribadah. Dan kami mengagungkan hari Sabat, ya Rasul. Bolehkah kami setelah masuk Islam ini, ya Rasul, kami mengembalikan membaca Taurat? Sebab kan sama-sama kitab suci juga, ya Rasul. Mendengar kalimat mereka dan permintaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang kita sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara total semuanya. Lalu apa efeknya jemaah? Jika seseorang beragama hanya secara parsial, ini akan merusak bangunan Islam, merusak konsep Islam. Sehingga kita lihat ada orang Islam kok jorok, kok ada orang Islam menipu, rajin sholat tapi kok makan haram, rajin sholat kok suka menggunjing, rajin sholat kok suka milih pemimpin kafir, umpamanya begitu. Tak sesuai. Dan ini membuat berantakan cara beragama sosial, beragama seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menginginkan kita beragama ini jamaah, agar kita beragama ini semuanya. Cara berpakaian secara Islam, cara makan mencari nafkah sesuai Islam, cara kita hidup sesuai Islam, dan semua akhlak kita sesuai Islam. Untuk menekankan stressing ini jamaah, kita akan menjelaskan para pemirsa Setia TV rahimakumullah sebuah hadis sahih Imam Muslim. Satu ketika ada seorang perempuan datang ke hadapan Nabi. Ya Rasul, saya punya tetangga, ya Rasul. Tetangga saya itu kalau malam suka qiyamul lail, kalau siang suka puasa sunnah, berikutnya suka bersedekah, yang keempat suka beramal soleh. Masya Allah, tidak ada celah lagi, amalnya bagus. Suka qiyamul lail berarti sholat wajibnya rapi. Rajin puasa sunnah berarti Ramadannya beres. Rajin berinfak berarti zakatnya terlaksana. Rajin beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, kenapa engkau mengadu kepadaku? Begitu cantiknya, rapinya amalan tetanggamu. Ya Rasul, walaupun dia rajin beribadah tadi, puasa tadi, bersedekah tadi, beramal soleh, tu'dil jiran, dia suka mengganggu tetangga, ya Rasul. Ada saja cara dia agar tetangga ini cekcok, agar berantem dengan tetangganya, agar terjadi permusuhan dengan tetangga, dengan orang lain. Ada saja tu'dzil al-idza, menyakiti tetangganya. Mendengar ucapan itu, Nabi mengungkapkan dua hal. Mendengar perkataan wanita tadi mengadu, Nabi mengungkapkan dua hal dalam hadis. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, tidak dianggap kebaikannya. Kenapa tidak dianggap? Karena dia baik ke Tuhan, buruk ke orang. La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Yang kedua ungkapan Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka, kata Nabi.
qiyamul lail rajin, puasa sunnah rajin, bersedekah rajin, kemudian beramal soleh, dia harus mampir dulu ke api sebelum Allah bersihkan dia kembali ke surga. Tapi dia harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah agar kita beragama ini sesuai, semuanya terlaksana dengan rapi sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah kepada setiap pemirsa TV. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi petunjuk kepada kita semua dan kembali kita menjadi baik amal perbuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.